Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sugeyu berkata dengan lembut, "Kiner, ada beberapa hal yang ingin guru sampaikan padamu." Nanggong Yukin berkata, "Guru, cepat katakan padaku." Sugeyu berkata, "Kiner, Tuan Muda Ruyan Chen memang memiliki bakat, tetapi dia mungkin bukan suami yang baik. Misal pun ayah dan ibumu setuju dengan pernikahan itu, pasti ada suatu tujuan di balik itu. Lagi pula, hanya sedikit pria yang bisa menandingi identitasmu." Setelah mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin mengangguk dan berkata dengan tegas, "Murid memahami semua hal itu, tetapi murid tidak akan pernah menikahi seseorang yang tidak murid cintai." Sugeyu berkata sambil tersenyum, "Ya, guru mendukungmu. Ngomong-ngomong, guru masih memiliki hal penting dengan para tetua lainnya. Guru akan pergi dulu. Kamu dapat berlatih dengan tenang. Guru juga menantikan penampilanmu dalam kompetisi." Nanggong Yukin berkata dengan percaya diri, "Guru jangan khawatir. Aku akan menghabisi semua murid dari Sekte Suci Huangfu." Sugeyu berkata, "Mendengarkan kata-katamu ini, guru merasa lega." Setelah itu, Sugeyu naik ke udara dan menghilang dari puncak gunung es. Setelah Sugeyu pergi, Nanggong Yukin menatap langit dengan kebingungan. Sebuah firasat buruk muncul secara spontan. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Keluargaku benar-benar tidak memiliki perasaan. Aku dikorbankan untuk kepentingan dinasti suci Nanggong. Tanyun, jika kamu masih hidup, itu akan sangat bagus. Aku bersedia melupakan semua masalah di antara kita. Aku ingin bertanya padamu, apakah di dalam hatimu ada aku atau tidak?" Keesokan harinya, ketika matahari terbit, di alam rahasia divisi berjasa, tepatnya di lapangan berjasa, ada monumen batu yang bertuliskan daftar abadi yang sudah diletakkan. Shen Shubing berdiri di udara. Dia menatap lebih dari 13.000 murid. Dia menunjuk monumen batu dan berkata, "Ini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh divisi berjasa. Ini juga merupakan simbol dari divisi berjasa. Aku Shen Shubing merasa bangga memiliki murid seperti kalian semua." Jawab pertanyaan dari kepala ini. Apakah kalian masih memiliki kepercayaan diri untuk bisa memenangkan kompetisi 10 divisi berikutnya dan mempertahankan monumen batu daftar abadi supaya tetap berada di divisi berjasa? Setelah mendengarkan hal itu, semua murid berteriak serempak, "Ya, kami sangat percaya diri." Segera, Shen Shubing menatap Tanyun. Dia tersenyum manis dan berkata, "Tanyun, terima kasih banyak. Kamu telah membantuku memperjuangkan kehormatan untuk divisi berjasa." Tanyun mengepalkan tangannya dan membungkuk. Lalu dia berkata, "Merupakan suatu kehormatan bagi murid ini bisa membantu kepala." Shen Shubing berkata, "Tanyun, Meng Yi, Huang Fuyu, kalian beristirahatlah selama 9 hari. Kemudian datanglah ke lapangan berjasa setelah 9 hari." Waktu berlalu dengan cepat. Dalam 3 hari, kompetisi untuk memperebutkan juara kedua hingga ke-10 sudah selesai. Di antara 9 kepala divisi, yang paling kesal adalah kepala jiwa suci. Karena ke-10 murid andalannya, mereka semua dihabisi oleh Tanyun. Hasil dari kompetisi 10 divisi gerbang abadi, juara pertama adalah divisi berjasa. Juara selanjutnya adalah divisi jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, senjata, formasi, 5 jiwa, jimat, pil, dan jiwa suci. Mamam kau, divisi jiwa suci juara ke-10 guys. Mimin mau syukuran karena divisi jiwa suci kalah. Ya udahlah, kita lanjut. Pembagian kota setiap divisi untuk memasuki medan perang para dewa
akan diumumkan setelah Tanyun, Mu Mengyi, dan Wang Fuyu kembali dari Istana Jiwa Ilahi. Dalam 6 hari berikutnya, kabar bahwa divisi berjasa menjadi juara pertama dan Tanyun mendapatkan peringkat pertama dalam daftar abadi sudah tersebar ke seluruh gerbang suci, gerbang dalam, dan gerbang luar. Di antara murid gerbang luar, sepertiga dari mereka telah memasuki alam jiwa janin. Karena mereka juga mengagumi Tanyun, mereka memilih untuk masuk ke dalam divisi berjasa gerbang dalam. Sementara untuk para murid gerbang dalam, banyak sekali murid yang menyesal karena pada saat Tanyun memilih 10.000 murid di gerbang dalam, mereka masih ragu-ragu untuk masuk ke dalam divisi berjasa atau tidak. Adapun murid gerbang suci, kebanyakan dari mereka meremehkan Tanyun. Ketika malam tiba, Shen Shubing sedang berdiri di atas puncak gunung. Shen Shuzhen melangkah keluar dari aula dan mengerutkan kening, lalu dia berkata, "Adikku, kamu telah menunggu gurumu selama 9 hari. Kecuali gurumu memang pria yang baik, dia pasti akan datang menemuimu. Dengarkan kakakmu ini, berhentilah menunggu dia." Shen Shubing tiba-tiba melihat ke belakang. Matanya yang indah dipenuhi dengan kerinduan. Lalu dia berkata, "Kakak, besok kita akan pergi ke Istana Jiwa Ilahi. Perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Aku punya firasat bahwa guru akan datang menemuiku." Shen Shuzhen memegang tangan Shen Shubing dan berkata sambil tersenyum, "Aku pikir kamu mencintai gurumu." Shen Shubing menjadi kaget. Wajahnya terlihat sedikit malu. Shen Shuzhen melihat ekspresi Shen Shubing, lalu dia berkata, "Adikku, kakak bisa melihat bahwa kamu memang mencintai gurumu. Dengarkan kakakmu ini, kamu harus segera menyingkirkan segala keraguanmu. Jika kamu menyukainya, kamu harus berani mengatakan bahwa kamu mencintainya. Jika dia menyukaimu, maka kamu akan hidup bersamanya. Jika tidak, kamu akan selalu hidup di bawah bayang-bayangan perasaan menyesal. Jangan biarkan cinta menyiksamu sepanjang hari." Mendengarkan hal itu, Shen Shubing terdiam beberapa saat. Lalu tiba-tiba dia berkata dengan tersenyum, "Kakak, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai?" Shen Shuzhen berkata, "Kakak sangat membenci pria." Saat itu, Tanyun memanfaatkan situasi untuk memegang dadaku. Terkadang aku ingin menghabisinya. Shen Shubing berkata, "Kakak, Tanyun bukan orang seperti itu." Shen Shuzhen berkata, "Karena Tanyun murid yang sangat berbakat, itu membuatmu berpihak pada Tanyun." Shen Shubing berkata dengan pelan, "Kakak, cinta itu benar-benar hebat. Aku memang menyukai guruku. Bahkan jika dia tidak menyukaiku, selama aku sering melihatnya, aku merasa sangat bahagia. Jadi aku tidak tersiksa oleh cinta." Shen Shuzhen tertawa dan berkata, "Adikku, wanita yang terperangkap dalam urusan cinta biasanya memiliki IQ yang lebih rendah. Sekarang tampaknya itu benar. Kamu salah satu contohnya. Kakak memang tidak mengerti soal cinta, tapi kakak hanya ingin kamu bahagia. Jadi kamu harus berani mengungkapkan hal itu. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan jawaban dari gurumu. Jika kamu terus memendam perasaanmu, kakak takut kamu akan sulit melepaskan diri ketika patah hati." Shen Shubing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Aku satu-satunya muridnya, dan dia berjanji untuk menjagaku sebelum ayah meninggal. Jika aku mengaku padanya dan ditolak olehnya, aku benar-benar tidak bisa berbicara dengannya di masa depan. Daripada hal itu terjadi, aku lebih suka dia tidak tahu perasaanku. Selama aku bisa tetap di sisinya, aku sudah sangat puas." Sementara kedua gadis itu sedang berbicara, Tanyun yang mengenakan jubah dingin napas kura-kura. Dia melayang dengan cara menginjak singa naga emas yang berukuran sangat kecil. Singa naga emas dari periode dewasa tingkat ketiga menjadi periode kesengsaraan tingkat ketiga. Tidak hanya kekuatan yang meningkat, tetapi kecepatan terbangnya
juga telah mencapai 1 juta mil per hari. Itu sebanding dengan perahu rosuk terhormat tingkat menengah. Tanyun pergi ke Sensubing untuk 2 tujuan. Pertama, dia ingin melihat apakah Dante Zongde menemukan benih api atau tidak, serta apakah dia menemukan inti jiwa binatang untuk Mumengyi atau tidak. Kedua, dia ingin melihat satu-satunya muridnya, yaitu Sensubing. Setelah beberapa saat, Sensuzhen menatap Sensubing dengan sedih. Lalu dia berkata, "Adikku, jangan menunggu sampai larut malam." Sensubing berkata, "Tidak, aku tidak percaya bahwa guru tidak akan datang menemuiku." Sebelum Sensubing selesai berbicara, tiba-tiba dia tersenyum karena dia melihat Tanyun yang mengenakan jubah dingin napas kura-kura. Sensubing sangat senang. Dia melesat dan muncul di depan Tanyun. Lalu dia memegang lengan kanan Tanyun. Sensuzhen berkata, "Junior memberi hormat pada senior." Sensuzhen memang tampak hormat pada Tanyun, tetapi dia sebenarnya masih kesal ketika Tanyun memintanya untuk memijat kakinya selama 3 jam penuh. Tanyun mengangguk ke arah Sensuzhen. Lalu dia menatap Sensubing dan berkata, "Anak baik, apa yang terjadi? Mengapa kamu sangat bahagia?" Sensubing berkata, "Guru, murid ini memiliki firasat bahwa kamu akan datang menemui murid ini. Jadi murid sangat bahagia." Sensubing membawa Tanyun berjalan menuju aula berjasa. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya ke arah Sensuzhen. Sensuzhen berpura-pura marah dan berkata, "Kamu gadis kecil. Ketika gurumu ada di sini, kamu tidak membutuhkan kakakmu lagi." Setelah itu, Sensuzhen melesat ke arah langit. Setelah Sensubing membawa Tanyun ke aula, dia meminta Tanyun duduk di kursi. Kemudian dia berjalan ke belakang Tanyun dan mulai memijat bahu Tanyun. Tanyun tampak nyaman dan berkata, "Muridku ini sangat nyaman." Sensubing berkata, "Jika guru merasa nyaman, maka guru harus sering menemui murid ini mulai sekarang." Tanyun berkata, "Guru tidak punya banyak waktu." Tanyun tersenyum dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, apakah Dante Zongde sudah memberimu benih api dan jiwa binatang?" Sensubing berkata dengan cemberut, "Tidak guru, apakah guru datang menemuiku hanya untuk hal itu?" Tanyun berkata, "Tentu saja tidak, aku kesini juga ingin melihat muridku." Sensubing mengalirkan sedikit kekuatan spiritual ke jarinya, dan dia tiba-tiba mencubit bahu Tanyun. Tanyun sedikit kesakitan dan berkata, "Muridku, apa yang kamu lakukan?" Sensubing menggerutu, "Siapa yang menyuruh guru pergi tanpa berpamitan terakhir kali? Guru hanya meninggalkan sebuah surat." Tanyun tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, guru akan pergi selama 1,5 tahun. Sampai urusan guru selesai, aku akan menemuimu lagi." Sensubing secara alami tahu bahwa apa maksud yang dikatakan oleh Tanyun, karena dia akan pergi ke Istana Jiwa Ilahi untuk berpartisipasi dalam kompetisi merebutkan kota memasuki medan perang para dewa. Sensubing mengumpulkan tekad dan berkata, "Guru, murid telah menebak bahwa guru akan datang menemui murid ini. Jadi murid telah menyiapkan sesuatu untukmu, yaitu anggur. Murid ini juga sedang menyukai seorang pria. Murid merasa sedikit tertekan karena itu. Bisakah guru menemani murid ini untuk minum?" Mendengarkan hal itu, hati Tanyun menegang. Ada sedikit kesedihan muncul di matanya. Setiap kali dia melihat Sensubing, dia pasti akan teringat dengan istrinya, yaitu Fang Luxuan. Sekarang Tanyun mendengar bahwa Sensubing memiliki seorang yang dia sukai. Itu membuat hatinya terasa sakit. Tanyun memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, guru akan menemanimu." Wedian guys, aduh nggak sabar kan apa kelanjutannya. Apakah setelah minum-minum, Sensubing akan mengatakan bahwa dia menyukai Tanyun?
atau setelah minum-minum akan ada adegan enak-enak. Ayo, penasaran kan? Ya udah, simak aja video selanjutnya hanya di channel Bang Theo. Awas yang gak subrek kena tampol Mas Bambang. Oh ya guys, Bang Theo lupa sesuatu. Episode kali ini sungguh membagongkan. Terima kasih.